Pernahkah Anda sebagai orang tua merasa berjarak dengan anak-anak Anda? Lantas Anda berpikir, kalau begitu sebaiknya saya menjadi teman saja bagi anak saya. Dan tindakan tersebut berdasar keyakinan bahwa orang tua akan mampu mendisiplinkan anak jika mereka memiliki kedekatan emosional dengan sang anak. Tapi tak bisa disangkal jika beberapa orang tua juga tidak mau terlalu akrab dengan anak-anak. Karena mereka takut kehilangan rasa hormat yang akibatnya anak-anak sulit menerima otoritas orang tua. Apalagi orang tua ada yang berpikir bahwa bukankah orang tua adalah pemimpin yang bertugas mengarahkan, bukan menyenangkan anak. Jadi mana yang benar? Apakah mungkin menjadi orang tua sekaligus sahabat bagi anak? Atau apakah itu hanya akan mengaburkan otoritas kita? Untuk membahas masalah ini lebih mendalam, kita akan berbincang dengan Ibu Yuli Gloria SMPSI. Beliau banyak berbagi hal penting seputar psikologi dan parenting. Tidak hanya secara offline tetapi juga lewat media sosial. Nah, tapi sebelum kita diskusi lebih jauh dengan beliau, saya mau ajak Anda nih untuk subscribe dulu Cahaya Bagi Negeri channel ini. Dan tandai like atau komen bila program Cahaya Bagi Negeri ini menjadi berkat buat Anda. Dan jangan lupa Anda juga bisa menuliskan permohonan doa Anda apa. Di mana? Di kolom live chat kami. Untuk nanti didoakan oleh tim Sahabat 24. Oke, langsung kita sapa beliau ya. Halo Ibu Yuli, selamat datang di Cahaya Bagi Negeri Bu. Ya, selamat siang Pak Andi. Senang berada di sini ya. Ya, kita yang senang loh Bu. Ibu kan orang sibuk sekali nih, tapi bisa ada buat kami nih. Terima kasih banyak. Bu, langsung saja ini. Ini ada orang tua yang memang berpendapat, oh orang tua yang benar itu harus jadi sahabat anak supaya hubungannya itu lebih dekat. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa orang tua harus tetap jaga jarak supaya otoritasnya itu tidak berkurang gitu. Jadi anak-anak nggak dalam tanda kutip kurang ajar gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi berdasarkan pandangan Anda, mana yang lebih tepat dan lebih benar Bu? Oke, baik. Kalau anaknya masih berusia 3 hingga 6 tahun, orang tua yang harus pegang kendali penuh atas anaknya. Jadi di usia 3-6 ini orang tua mengajarkan atau mengenalkan aturan-aturan dasar kepada anak ya. Di usia ini ya tidak boleh atau bukan saatnya menganggap anak sebagai teman. Kalau sebagai teman nanti anak tidak mau melakukan ya. Usia 3 hingga 6 tahun orang tua mengajarkan jam berapa anak bangun, jam berapa makan, jam berapa mandi, ketika bermain harus membereskan mainannya, semua aturan-aturan dasar. Nah, itu diajarkan di usia tersebut. Nanti ketika usianya 7 hingga 12 tahun, kontrol orang tua juga masih ada, tapi sudah sedikit berkurang. Di usia ini orang tua mengajarkan tentang benar salah ya, benar salah, memberikan edukasi terhadap anak. Dan di usia inilah iman anak ini juga ditanamkan, diberikan nilai-nilai ya. Kalau dibilang sebagai teman di usia ini belum terlalu besar porsinya. Anak diajarkan mengambil keputusan juga di usia 7 hingga 12 tahun. Diajarkan tentang problem solving juga di usia tersebut. Nah, nanti ketika sudah di atas 12, 13 ke atas usia remaja, baru orang tua menganggap anak sebagai teman. Artinya juga bukan seluruhnya dibebaskan kepada anak, bukan. Tapi di usia remaja tersebut anak-anak ini banyak diajak berdiskusi, banyak berdialog. Nah, kalau sebagai teman, contoh ya, kita dengan teman kita, ada kalanya teman kita melakukan kesalahan, kita juga memberikan masukan. Tetapi masukannya bukan berarti, wah kamu salah banget nih, kamu nggak boleh kayak begini. Tidak lagi di usia tersebut, karena kan dialog ya, kenapa kamu melakukan itu, alasannya apa. Nah, dengan demikian, di usia remaja inilah baru dikatakan orang tua sebagai sahabat anak.
Tapi nyatanya orang tua memang benar apa yang Pak Andi katakan, orang tua takut kehilangan otoritasnya, Iya. takut nanti anak jadi kurang ajar, misalnya nggak hormat sama orang tua. Padahal kalau di usia-usia sebelumnya 3 sampai 6 sudah meletakkan aturan, sudah mengajarkan, kemudian di usia 7 sampai 12 mengedukasi anak, banyak mengedukasi, mengajarkan problem solving, mengajarkan benar dan salah. Nah, nanti di usia remaja, anak-anak ini tetap respect sama orang tuanya. Ya, Oke. meskipun orang tuanya hanya memberitahu baik-baik, anak ini mau mendengarkan. Oke. Seperti itu penjelasannya, Pak. Oke, Bu, kita lanjut lagi obrolan kita nih. Bagaimana kalau ada orang tua yang melihat dan mendengar pembicaraan kita lalu melihat anak-anak mereka, wah ini kayaknya ada missing link nih, saya tidak menerapkan fase-fase itu gitu. Kira-kira ada pengaruhnya nggak ke perkembangan anak-anak mereka nanti? Ya, pasti ada pengaruhnya ya Pak ya. Anak-anak yang tidak diajarkan tentang kedisiplinan di usia 3 sampai 6 tahun, biasanya di usia selanjutnya mereka juga sulit sekali disiplin. Tidak terbiasa belajar, bangun tidur sulit sekali, mainan berantakan, kemudian tidak belajar sharing juga dengan orang lain kalau sudah maunya ya. Kemudian di tahap yang kedua, kalau orang tua tidak masuk, tidak banyak memberikan edukasi, tidak mengajarkan problem solving, tidak mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, di usia remaja anak-anak ini badannya saja yang besar, tapi dalam banyak hal mereka sepertinya tidak mengerti apa-apa. Orang tua baru capek pada saat itu. Karena pada saat remaja orang tua mulai ngeh nih ya, kok anak saya sudah besar tapi ini nggak ngerti, itu nggak ngerti, dikasih tahu marah. Nah, di usia-usia sebelumnya biasanya itu tidak terbangun. Seperti itu, Pak. Masih ada nggak kemungkinan untuk memperbaiki kualitas parenting kepada anak-anak yang memang sudah dalam tanda kutip terlanjur nih nggak diterapkan hal seperti yang Ibu sampaikan tadi karena memang baru dengar dan baru tahu gitu informasi ini? Kesempatan pasti selalu ada ya, daripada tidak mencoba, better late than never. Tapi tentu saja effort yang dilakukan juga jauh lebih besar. Karena katakanlah anak sudah remaja, segala sesuatu mereka sudah ingin memutuskan sendiri. Kemudian orang tua masuk banyak melarang, ini nggak boleh, banyak menasehati. Nah, remaja sudah tidak mau pada saat itu. Jadi kalau di usia-usia sebelumnya tidak pernah mengajarkan, tidak pernah meletakkan aturan dasar, ya pada saat remaja bisa, tapi butuh effort yang lebih besar. Orang tuanya perlu sabar luar biasa dan belum tentu pada saat itu komunikasi yang dijalin orang tua, anak mau meresponnya dengan baik. Kalau sudah remaja, dia nggak suka dinasehatin, ya dia bisa pergi meninggalkan orang tuanya. Dia tidak mau mendengarkan. Kalau orang tuanya terlalu banyak menasehati, seperti itu. Jadi intinya effortnya jauh lebih besar, kesabarannya perlu lebih besar. Artinya kalau saya sederhanakan lagi dalam kondisi sehari-hari nih, jadi orang tua nggak boleh bosan untuk kasih nasihat dengan cara diskusi gitu ya Bu ya? Ya, kalau sudah di usia remaja benar. Tapi kalau di usia-usia sebelumnya ya biasanya orang tuanya yang lebih banyak bicara ya, lebih banyak satu arah kalau di bawah usia remaja. Nah, kalau gitu kan berarti orang tua ini berperan penting untuk bisa menjadi sebagai figur tidak hanya yang punya otoritas tapi juga punya kapasitas untuk jadi teman dekat atau best friend-nya anak-anak gitu ya. Tapi kira-kira Ibu lebih banyak mana yang berpengaruh untuk pembentukan kualitas orang tua seperti ini? Apakah gereja atau komunitas Kristen atau peran proaktifnya setiap orang tua yang harus kreatif gitu untuk mencari informasi dalam mengequip dan membekali nilai-nilai parenting yang benar yang selama ini ternyata mereka lakukan itu belum tepat gitu. Mana yang lebih peranan lebih besar menurut Ibu?
Kalau sepengalaman saya ya, di Iya. sekolah-sekolah saat ini orang tua banyak diperlengkapi, khususnya di sekolah-sekolah swasta ya. Oke. Selalu ada sesi parenting di sekolah. Nah, dari situ sebenarnya orang tua bisa belajar bagaimana menghadapi anak-anak ini di masing-masing tahap sesuai dengan usianya. Saya melihat sudah banyak sih sebenarnya orang tua yang sudah belajar. Mungkin dulu orang tuanya tidak tahu ya, tidak memperlakukan mereka seperti itu. Tapi pada saat sudah menjadi orang tua, katakanlah orang tua masa kini ya, mereka belajar dari sekolah anak-anaknya dan banyak juga yang sudah menerapkan itu. Bagaimana menghadapi ketika anak usia SD, bagaimana menghadapi ketika anak sudah remaja, apa saja yang perlu dibangun dari anak-anak ini. Nah, saya lihat sudah banyak orang tua yang melakukan, meskipun ya ada juga yang karena kesibukan bekerja, Iya. karena berbagai hal, jadi lupa ya, lupa atau orang tuanya merasa nggak terbiasa karena tidak dibesarkan juga dengan cara seperti itu. Nah, di bagian ini memang ada kendala juga, kendala bagi para orang tua, saya tahu itu ada juga, seperti itu. Bu, kalau dari pengalaman Anda sebagai founder Integrity ya, itu sebenarnya lebih fokus kepada orang tua atau lebih fokus kepada bagaimana mendengar keluh kesah anak-anak? Oke. Kalau anaknya di bawah SMP, kita selalu memberikan pengarahannya kepada orang tua ya, kalau anaknya di bawah SMP. Tapi kalau anaknya sudah SMP dan ke atas, orang tuanya dulu yang kami berikan saran bagaimana menghadapi anaknya, mengapa anaknya seperti itu, faktor-faktor penyebabnya apa, ini kita sampaikan dulu ke orang tua. Oke. Kemudian anaknya juga kami beritahukan, karena di usia remaja ya perkembangan kognisinya kan sudah lebih baik, sudah lebih bisa diajak bicara dan sudah tahu sebab akibat ya. Ya. Jadi anaknya kita juga ajak bicara kalau sudah remaja. Tapi kalau Oke. di bawah itu orang tuanya saja. Bu, kalau dari Seperti itu. pengalaman Anda, Bu, jadi penasaran saya ini. Kalau anak-anak itu kalau datang ke Integrity, sebenarnya banyak yang mengeluh kesahkan apa sih, Bu, mengenai orang tua mereka umumnya gitu? Orang tuanya galak, orang tuanya suka ngomel, tidak mau mendengarkan, suka ngejudge anaknya, mempersalahkan anaknya. Dan itu yang bikin anak-anak jadi nggak mau nurut. Nanti giliran orang tuanya sudah ngomong baik-baik, si anak sudah nggak mau. Mereka merasa pada saat saya mau menjelaskan, mama papa nggak mau mendengarkan. Sekarang mama papa berusaha baik-baikin anaknya. Nah, kalau yang masih SD, mereka bisa hatinya tersentuh gitu ya, jadi mau deketin orang tuanya. Tapi yang remaja-remaja ini sering jadinya menolak karena ketika mereka bicara kayaknya nggak didengerin. Mereka banyak disalahkan, dikritik. Nah, sekalinya dideketin, dibaik-baikin sama orang tuanya, merekanya yang sudah menjaga jarak nggak mau seperti itu, Pak. Oke, berarti ini katakanlah memang kebanyakan dari orang tua tuh umumnya itu gaya parentingnya tuh semi-semi otoriter gitu ya, Bu ya? Ya, karena kebanyakan kan dibesarkan dengan cara seperti itu ya. Iya, Dan iya, memang banyak sekali baik orang tua yang langsung pada saat konsultasi ke saya maupun di sosmed, banyak yang menuliskan, kami dulu dididik dengan keras, tidak adalah bicara baik-baik sama anak. Buktinya saat ini kami sukses saja katanya. Iya. Jadi parenting saat ini tuh dipertanyakan banyak oleh para orang tua. Mungkin ada juga orang tua yang tidak setuju juga seperti itu ya. Berarti kalau dari pandangan Ibu nih sebagai seorang expert, kira-kira dampak gaya parenting yang model apa nih yang pas untuk perkembangan anak dalam jangka panjang? Apakah yang otoriter, permisif, atau parent as a friend? Yang dimaksud parent as a friend mungkin dalam hal pola asuh demokratis ya sepertinya ya. Demokratis, Tapi ya. kan tadi saya sampaikan harus Iya, sesuai iya, usia. sesuai usia, Kalau masih betul. 3 tahun, 10 tahun nggak bisa parent as a friend. Parent as a friend itu kalau sudah remaja artinya menerapkan pola asuh atau parenting demokratis. Jadi lebih banyak komunikasi dua arah. Kalau dulu sebelum teenager
Kan lebih banyak orang tuanya kan yang Ya, memberitahu, menyuruh, minta anak melakukan, meletakkan aturan, lebih banyak satu arah. Nah, ya. ketika sudah remaja, harus ada komunikasi dua arah. Di dalam gaya pengasuhan demokratis, anak berhak berpendapat dan orang Hmm. tua perlu mendengarkan anak, dan di situ terjadilah komunikasi dua arah. Ini yang dirindukan oleh anak-anak remaja kita yang jarang mereka dapatkan dari orang tua. Orang tua sering lupa kalau anaknya sudah teenager, masih memakai gaya pengasuhan ketika anaknya masih SD. Lebih Oke. banyak memerintah, lebih banyak mengkritik anaknya secara terus terang, katanya Mhm. supaya anaknya tahu. Ya Mhm. boleh-boleh saja, ketika remaja anaknya kan juga nggak kontrolnya kan tidak dilepas ya, Iya, iya. tapi cara menyampaikannya itu sudah berbeda. Kalau Oke. salah menyampaikan, si anak remaja ini malah menjaga jarak, malah menghindar dari orang tuanya. Oke. Seperti itu. Berarti gaya parenting ini sebenarnya bukan bicara mengenai secara keseluruhan langsung ya, tetapi harus Ya. dilihat porsi-porsinya ya, parsial. Usia berapa, bagaimana. Dan ini berlaku di setiap generasi, Bu, termasuk alfa dan juga Z, alfa dan juga beta. Betul, Hmm. betul. Nah, banyak yang mengatakan anak-anak sekarang nggak tahu aturan katanya. Nah, Mhm. perlu dilihat, anak-anak sekarang mayoritas orang tuanya sibuk bekerja. Jadi waktu bersama anaknya, komunikasi dengan anaknya, baik pada saat usia 3 sampai 6 atau 7 sampai 12, itu sangat-sangat terbatas. Ya, kalau pergi jalan-jalan ya mungkin setiap Sabtu, Minggu itu bisa ya, hari keluarga. Mhm. Tapi benar nggak kita duduk benar-benar dengan anak, menyampaikan apa yang sudah baik dari anak, atau apalagi yang perlu dibangun, atau aturan-aturan mana yang belum dilakukan, dan apakah orang tua memberikan konsekuensinya ketika dia tidak melakukan di usia sebelum teenager ya. Mhm, Kalau sudah mhm, teenager mhm. kita udah nggak bisa kasih aturan, kalau kamu nggak melakukan nanti kamu dapat hukuman, sudah Iya, iya. tidak bisa. Waktu usia sebelumnya, punishment-nya memang bukan berbentuk fisik maupun verbal ya, Iya, iya. tapi misalnya kalau dia tidak mengerjakan PR dulu, dia nggak boleh nonton misalnya. Mhm. Atau kalau dia tidak belajar dulu, ulangan misalnya dapat jelek, nanti waktu bermain gamenya dikurangin. Mhm. Nah, waktu masih SD, masih TK ini bisa dilakukan. Oke. Tapi ketika sudah remaja kan nggak bisa. Kalau di masa-masa itu anak tidak diberikan sanksi, dia tidak mengenal konsekuensinya, nanti di usia-usia selanjutnya ya semena-mena anaknya. Nah, ini yang dikeluhkan oleh banyak orang saat ini. Anak-anak Oke. sekarang tidak tahu aturan, anak-anak sekarang mohon maaf ya, katanya kurang hormat sama orang tua. Iya, terus kurang Nah, kalau menurut empati katanya, saya, kurang empati, kurang care gitu. ya, ya. Mhm. Kita juga perlu introspeksi ya sebagai Mhm. orang Mhm, tua, benar mhm. nggak waktu kita sudah benar-benar kita spend sama anak-anak kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita contohkan juga. Soalnya banyak begini ya, jadi kalau orang tua datang ke kantor saya, salah satunya yang dikeluhkan sama yang seperti Pak Andi sampaikan, anak saya nggak punya empati. Nah, ketika saya ngobrol dengan orang tuanya, saya masuk dalam saya menggali bagaimana kehidupan mereka di rumah ya. Iya, iya. Jadi si ibu ini atau ayah ini ketika marah sama anaknya, itu semua kata-kata bisa diomelin meskipun tidak negatif ya kata-katanya ya. Iya. Tapi ya apa saja dia sampaikan ke anaknya. Nah, anak bisa meniru. Kalau orang tua selalu melakukan seperti itu, anak juga nanti mau marah-marah saja, baik terhadap adiknya, temannya, atau bahkan orang tuanya. Nah, nanti pada saat itu orang tua mengatakan, anak saya kayak nggak punya empatinya, apa-apa nggak mau tahu, sama orang tua juga nggak ada hormatnya. Nah, lebih kurang kadang kita nggak sadar sebagai orang tua Iya, iya. telah membuat anak-anak kita jadi meniru hal-hal tersebut. Ya, ini tugas dan PR setiap orang tua dan juga sepertinya gereja dan komunitas Kristen juga harus hadir di tengah-tengah orang tua supaya kalau sekolah-sekolah yang tidak menyediakan program parenting untuk setiap orang tua murid bisa menyediakan program parenting juga ya untuk setiap orang tua. Jadi terequip terus ya. Bu, waktu kita terbatas tetapi masih ada waktu untuk Anda memberikan power statement. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan topik kita hari ini bahwa
orang tua tuh sebenarnya bisa nggak sih jadi best friendnya anak-anak maksud saya, dan juga kalau bisa seperti apa dan apa yang harus dilakukan jikalau memang anak kita sudah remaja dan kita kehilangan masa penerapan parenting yang benar. Silakan Ibu. Ya, parenting is a must buat semua keluarga ya. Kalau Bapak Ibu mendengar sudah dari jauh-jauh hari pentingnya parenting yang tepat kepada anak, lakukanlah. Karena akan membawa dampak yang sangat positif dalam perkembangan anak. Tapi apabila di waktu-waktu yang lalu Bapak Ibu belum melakukannya, tidak terlambat. Meskipun perlu effort yang besar, percaya, berdoa, anak-anak kita ini perlu didoakan ya. Semoga perkembangannya dari hari ke hari, karena orang tuanya juga tahu bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, anak-anak ini juga bisa berubah ya. Percayalah, sesulit apapun mengendalikan anak-anak ini, sebagai orang tua, khususnya kalau anaknya sudah remaja, sangat-sangat bisa menjadi teman mereka. Jangan sampai mereka mencarinya di luar, mencari validasi di luar, mencari kasih sayang perhatian di luar, padahal sebenarnya yang mereka butuhkan adalah dari dalam rumah, dari orang tuanya. Ayo para orang tua ya, buatlah anak-anak bangga punya orang tua seperti Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Kami juga bangga bisa menghadirkan Ibu Yuli Gloria SMPSI sebagai bagian dari Cahaya Bagi Negeri ini. Terima kasih banyak Bu, Tuhan berkati Bu ya. Sama-sama, terima kasih. Menjadi sahabat bagi anak bukan berarti kehilangan otoritas kita sebagai orang tua. Ini bukan tentang menghapus batasan, tetapi tentang bagaimana kita mau membangun hubungan yang lebih terbuka dan lebih dalam. Hubungan yang penuh dengan kasih dan sayang, saling percaya dan memberikan ruang untuk juga ada arahan yang benar dan ada yang mendengarkan. Namun prosesnya harus dijalankan dengan sabar dan juga tepat. Transisi dari pola asuh otoriter ke parent as a friend memang membutuhkan waktu, pemahaman, kesabaran, keterampilan komunikasi yang baik dan juga doa yang konsisten. Jika dilakukan sembarangan justru bisa menimbulkan kebingungan dan kehilangan respek dari anak-anak kita. Karena itu janganlah ragu untuk terus belajar sebagai orang tua. Kalau perlu kita harus ikut kelas parenting entah di gereja ataupun di komunitas Kristen yang lainnya, atau bergabung dengan tempat-tempat yang memang peduli terhadap tumbuh kembang anak-anak. Dan carilah bimbingan yang benar dari mereka yang expert, yang berpengalaman. Kita sebagai orang tua tidak harus menjalani perjalanan ini sendirian. Mulai hari ini mari kita bekali diri, latih diri untuk mau lebih mendengar, memahami, dan mendampingi anak-anak kita dengan kasih dan bijaksana. Dorcas Sonbai bertahun-tahun mengalami pterygium. Hal ini yang mempengaruhi penglihatan wanita ini. Lantas, apa solusinya? Berikut kisahnya. Ibu Dorcas Sonbai, seorang orang tua tunggal yang tinggal di desa Baumata Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah 4 tahun Ibu Dorcas menderita pterygium, sebuah penyakit mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput pada bagian putih bola mata yang mengganggu penglihatannya. Sampai sekarang saya melihat mata saya kabur-kabur begitu. Yang dirasakan tiap hari kalau siang itu mata saya kayaknya pedis begitu, merah begitu. Keinginannya untuk mengoperasi matanya tidak pernah terwujud karena keterbatasan ekonomi. Penghasilan Ibu Dorcas dari bekerja sebagai buruh tani, penjual sayuran, dan menyediakan jasa cuci setrika bagi tetangga hanya cukup untuk kebutuhan dasar dirinya dan kelima anaknya. Saya pikir mau operasi hanya masalah uang begitu. Saya pernah berdoa untuk minta pertolongan Tuhan supaya mata saya bisa sembuh. Suatu hari, Obor Berkat yang merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Cahaya Bagi Negeri Indonesia mengadakan operasi katarak gratis di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami mengetahui keadaan Ibu Dorcas dan langsung bergerak memberikan operasi gratis kepada Ibu Dorcas.
sudah senang dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena sudah selesai operasi. Saya berterima kasih kepada TBN Indonesia sudah bantu saya, sudah dioperasi mata saya. Dorcas menjadi salah satu penerima manfaat Obor Berkat Indonesia dalam bidang layanan operasi gratis. Obor Berkat Indonesia hadir secara langsung kepada masyarakat pedalaman yang membutuhkan layanan kesehatan, bekerja sama dengan dokter-dokter profesional di rumah sakit yang terbaik di daerah-daerah. Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami untuk melakukan berbagai pelayanan kemanusiaan. Kami butuh Anda untuk bergerak bersama kami dengan menjadi mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda atau kunjungi donasi.jawaban.com. Terima kasih sudah mendukung pelayanan CBN. Seorang gadis menyimpan luka batin yang nyaris tidak pulih, bahkan menimbulkan dampak lebih buruk dalam hidupnya. Dan semua itu disebabkan perilaku seorang ayah. Benci aku sama Tuhan sangat banyak banget. Salah satunya orang tua aku. Aku bilang, Tuhan kok nggak adil sama aku? Kalau Tuhan sayang sama aku, harusnya Tuhan tidak membuatkan aku menderita kayak gini. Harusnya Tuhan memberikan saya adalah bahagia. Menurut aku Tuhan itu sangat jahat. Lebih jahat daripada manusia. Saat aku masih kecil, aku melihat papaku benturin kepala mamaku ke tembok sampai biru. Aku yang melihat saksi itu semua sampai papa mamaku cerai, terpisah. Dan itu sangat-sangat terpuruk banget sama aku. Cara mental itu pengaruh banget. Sebenarnya aku gak mau lahir di dunia ini. Kenapa mereka gak bunuh aku aja saat itu? Pikiran aku. Selama itu aku punya kepahitan sama papaku. Aku selalu berontak sama papaku. Selalu bentak papa aku. Selalu aku lawan papa aku. Papa aku nasihat aku bebal banget. Jadi aku gak pernah dengerin kata-kata dia. Akhirnya aku memutuskan papa mamaku cerai, aku ikut mamaku. Sama kakak aku berdua. Aku gak punya teman sama sekali. Aku juga gak pernah komunikasi sama orang. Aku bangun pagi jam 4 harus cuci baju, cuci piring, masak nasi. Saat itu aku benar-benar kayak, kok hidup orang enak, hidup aku enggak. Pengen cepet akhirin hidup dunia ini. Karena udah gak tahan lagi, udah capek. Dengan perlakuan kalian semua. Bully-bullyan kalian. Kekerasan. KDLT. Semuanya. Itu efek semua ke anak. Aku baru sadar di saat umur 25 tahun ini. Kendalanya adalah sakitnya apa? Pikiran. Pikiran aku terganggu banget. Pikiran aku terganggu adalah pengen bunuh diri. Dokter bilang aku bipolar. Saat itu aku gak terima lagi. Aku tuh gak tahu. Aku selama ini taunya sakit fisik doang. Aku gak tahu kalau aku punya sakit kejiwaan, kegangguan jiwa aku sendiri. Karena pikiran aku tuh penuh banget pikiran-pikiran negatif. Di saat itu aku bingung, tiba-tiba kok pikiran negatif. Terus aku juga selalu memikirkan negatif sama orang. Kok orang ini gak suka sama aku mungkin. Padahal itu dari pikiran aku sendiri. Kok orang ini kayak benci sama aku. Padahal itu pikiran aku sendiri. Itu sangat terganggu banget. Sampai aku gak bisa tidur 2 minggu atau 3 minggu itu. Pas kemudian aku ke rumah sakit itu berobat, aku cerita sama teman konselor, teman gereja aku. Disitulah mengungkapin rasa kepahitan aku, kebencian aku, terus dendamnya aku, terus amarahnya aku. Akhirnya kita cerita, ungkapin, hatiku sedikit tenang.
Saat itu tenang. Dia bilang sama aku, coba kamu baca Alkitab. Karena aku gak pernah baca Alkitab. Aku benar-benar gak ngenalin Tuhan sama sekali. Karena di hati aku benci sama dia. Aku dendam sama Tuhan. Gak adil bagi aku. Pas aku dikenalkan Alkitab, akhirnya aku cari di rumah Alkitab aku. Akhirnya aku mulai baca Alkitab dari awal. Dari firman aku baca itu semuanya, itu salah satu pengampunan kok Tuhan aja bisa menampakin Musa, Nuh, Yusuf sama ini. Dan Yusuf pun juga dibuangin nama saudara-saudaranya, udah dijual, dibuang. Tapi dia nggak dendam. Dari situlah aku belajar. Disitulah aku belajar untuk mengampuni diri aku. Karena selama ini Tuhan tuh mau kasih, tapi aku menolak. Tapi sejak aku mengenal Tuhan, sejak aku bisa benar-benar dekatin diri aku ke Tuhan, benar-benar hati aku tenang. Saat aku mengenal Tuhan, malah Tuhan yang nolong aku. Dia selalu pertangannya ke aku. Dia yang selalu rangkung aku. Saat itulah aku sadar, Tuhan itu baik sama aku. Saat aku udah terima Tuhan Yesus, akhirnya aku komunikasi sama papa aku. Kita jogging, kita olahraga, disitulah banyak terbuka. Saat itu papaku juga banyak minta maaf sama aku. Aku bicara 4 mata sama orang tua aku, papaku dan mama aku. Aku bicara 4 mata. Saat itu aku benar-benar mendeka. Benar-benar mendeka, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Lebih memuji Tuhan sekarang. Dan benar-benar hubungan aku, papa, mamaku, adik-adikku, kakakku jauh lebih indah lagi. Karena Tuhan sudah ada bersama kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipuin diri kita sendiri. Kalau kita hidup dengan kebenaran nama Tuhan Yesus, kita jauh seperti hati yang benar-benar bersih. Hati yang bersih, terus kita juga hidup yang baik, nggak ada derita lagi. Karena sudah Tuhan tebuskan dosa itu di kayu salib. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Dengan mengenal Tuhan ada pengharapan. Tapi untuk mengenal anak memang sulit, Bu. Oh, tidak Setiap gampang. orang tua case-nya beda-beda. Ya, aku punya pengalaman tuh. Itu juga ada. Iya. Jadi anakku kan ya udah dewasa lah ya gitu. Jadi satu kali kita ngobrol-ngobrol, menurut saya lagi ngomong sesuatu yang baik untuk dia, sebaiknya begini Ya, dan nasihat begitu. pengarahan gitu lah ya orang sebagai tua orang kan. tua. Terus tiba-tiba dia kasih statement ke saya gini, Mama, tolong jangan banyak pengarahan. Soalnya aku udah capek, di kantor juga arahan, di rumah arahan. Biasa aja mah kayak teman biasa. Oh, berarti kalau dengan tidak banyak pengarahan itu akan menjadi seperti teman ya. Iya. Padahal kita merasa biasa kalau kita beri pengarahan ya. Iya kan itu untuk baik gitu. Iya, pengarahan dan pemarahan, jangan marah-marah. Ya semoga kita semua orang tua bisa jadi teman lah. Iya. Ya harus, karena kalau bukan kita siapa lagi teman mereka. Kadang-kadang memang waktu anak-anak bikin statement, itu kan dari hati mereka dan pengalaman mereka. Betul. Itu kayak sesuatu juga untuk kita belajar ya, aku harus perbaiki. Betul. Sejak itu aku belajar memperbaiki sih. Iya, betul. Ya jangan lupa juga kalau buat teman-teman juga yang mau pokok doa atau rindu didoakan mengenai hubungan orang tua dan anak, kirim di kolom chat, nanti kita akan doakan di Sabah Doa 4. Betul. Ada yang mau disampaikan oleh Bu Maria? Silakan. Ya. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tidak gampang waktu kita terluka. Apalagi yang melukai adalah orang yang kita pikir mereka adalah yang kita hormati. Kita sanjung, kita percayai. Tapi pada waktu kita dicampakkan, kita dibuang, kita dilukai. Mazmur Daud berkata bahwa kalau yang melukai aku adalah orang-orang di luar sana, itu mungkin masih bisa aku terima. Tapi kalau dia adalah orang yang sehidangan dengan aku. Tapi perhatikan dengan baik. Sekalipun mungkin buat kita begitu berat luka yang kita tanggung oleh karena pengabaian yang dilakukan oleh orang terdekat kita. Kalaupun itu adalah orang tua kita.
Tuhan masih mau memberikan kasih-Nya kepada kita, menyembuhkan luka kita, memulihkan setiap trauma yang kita alami. Dan hari ini Tuhan membuka kedua tangannya kepada Anda. Kalau engkau adalah seorang anak yang berkata bahwa aku sudah jenuh, aku merasa aku sendiri di dunia ini, Tuhan masih ada untuk Anda. Ini harinya, ini waktunya untuk Anda dipulihkan. Saat ini saya merasa ada anak yang meninggalkan rumahnya, lama tidak kembali oleh karena sangat terluka, fisik dan juga kata-kata. Hari ini Tuhan akan memulihkan engkau. Kembali kepada Tuhan, sebab Dia yang menerima engkau. Sekalipun ayah dan ibu mau menolak engkau, Tuhan menyambut engkau. Kita akan berdoa untuk banyak anak-anak yang sedang dalam masalah, dibully, masalah karena tidak bisa sekolah, karena ekonomi yang begitu sulit. Anak-anak yang bekerja keras yang belum pada usianya. Engkau juga terikat oleh narkoba, rumah tangga orang tuamu berantakan. Bahkan sampai hari ini mereka sedang dalam perpisahan dan engkau bingung mau buat apa. Jangan khawatir, datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati memohon pertolongan dari Tuhan, sebab Tuhan akan menyambut engkau. Dia sangat mengasihi engkau. Kalau itu adalah engkau, mari ulurkan tanganmu. Kami akan berdoa untuk Anda. Bapa yang di surga, saat ini kami mau sepakat Tuhan dengan surga. Memperkatakan firman-Mu, apa yang Engkau persatukan tidak bisa untuk diceraikan oleh manusia. Kami mau berdoa untuk pernikahan-pernikahan yang dalam pertaruhan untuk bercerai. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rancangan yang dirancang oleh iblis, kami menyatakannya gagal. Tuhan, Engkau intervensi keluarga-keluarga. Untuk mereka kembali dipersatukan, diingatkan kembali untuk janji nikah mereka. Tuhan menyinari wajah kepada setiap keluarga dan memberikan damai sejahtera. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terluka. Kiranya Tuhan menyembuhkan engkau dengan kasih-Nya yang ajaib. Tuhan menyambut engkau dan Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan yang menyembuhkan, kasih Tuhan yang memulihkan, kasih Tuhan yang menerima engkau apa adanya. Masa depan yang penuh harapan tersedia bagi engkau yang percaya kepadanya. Sepakat, mari kita katakan amin. Amin. Kami percaya dan sangat yakin Tuhan sedang menjamah hati Anda saat ini. Jadi izinkan terus bagaimana Tuhan melawat Anda. Ya, karena kami juga percaya ketika Dia melawat Anda, Dia akan menyatakan kasih-Nya dan mujizatnya pasti terjadi. Amin. Nah, jika Anda membutuhkan teman berdoa atau menceritakan pergumulan Anda sebagai teman curhat, hubungi saja Sahabat 24. Tim konselor kami siap mendengar dan mendoakan Anda selama 24 jam setiap hari. Artinya setiap hari adalah kesempatan Anda untuk menemukan ketenangan dan kekuatan melalui doa bersama dengan Sahabat 24. Hubungi kami melalui nomor yang ada di layar Anda saat ini dan mari kita berjalan bersama. Kita akan menemukan kembali bagaimana pengharapan yang pasti di dalam kasih setia Tuhan. Amin. 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 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yes. Mazmur 55 ayat 23. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, mari berikan like dan share video ini ke banyak orang sehingga mereka akan juga diberkati. Dan mari subscribe channel Cahaya Bagi Negeri ini supaya Anda bisa terus dapetin konten yang mengubah hidup Anda juga. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, semangat. Saya Andi Otnia. Saya Maria Kesmetan. Tuhan Yesus memberkati.